Polisi panggil pria yang sebut kematian Eril cuma rekayasa. Pengakuannya bikin emosi. Nama saya Davi Kuswan. Di sini mau mengklarifikasi. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan saya pun membuat akun Instagram bernama Kevin Wijayaway dengan menggunakan foto yang bernama Kode Setiawan yang saya tidak kenal sebelumnya dan memposting kata-kata yang membuat resah di sosial media. Oleh sebab itu saya meminta maaf dengan sedalam-dalamnya kepada Kode Setiawan dan Pak Ridwan Kamil dengan sekeluarga dan berharap dibuka pintu maaf dengan sebesar-besarnya. Masalah hoak, berita dusta dan sebagainya itu bukan hanya urusan di saat pemilihan presiden. Setiap saat pun kita harus waspada dengan berita-berita dusta. Kalau ada datang orang fasik dengan berita fatabayyanu, hendaknya kita tabayyun. Tabayyun itu bagaimana? Tabayyun itu adalah kita klarifikasi. Di saat berita itu ada berita miring. Artinya begini, kaidahnya sederhana. Kapan Anda mendengar berita jelek tentang seseorang, jangan Anda percaya. Pertama, jangan langsung Anda percaya. Kalau ternyata Anda perlu tahu, bukan mempercayai, tapi klarifikasi. Selagi Anda belum bisa klarifikasi, maka Anda tidak boleh mempercayai. Langsung tegas, tidak mempercayai bahaya. Berita negatif, kalau Anda tidak mempercayai, biar berita negatif tentang seseorang, tentang kejelekan seseorang, maka tidak akan berbahaya kepada Anda. Biarpun misalnya dia benar-benar jelek. Si fulan pemabuk, si fulan penjudi, si fulan ini. Anda tidak percaya, nggak merugikan Anda. Tapi kalau ternyata Anda harus tahu, karena Anda punya kepentingan, mungkin Anda ingin menikahkan putri Anda dengan dia dan sebagainya, mungkin Anda boleh bertanya. Tapi pertama dengan cara yang benar, melalui jalur yang benar. Jadi kaidahnya, jika ada berita-berita yang, kalau berita baik tentang seseorang sudahlah aman. Berita baik tentang seseorang, mas, diterima. Tapi kalau berita jelek, ini berita jelek. Hoak itu berarti berita jelek nanti. Kalau berita kebaikan, sudahlah aman, nggak ada masalah, karena tidak akan suudzon kepada seseorang, kita tidak akan berurusan dengan seseorang. Umumnya seperti itu, biarpun ada pengecualian nanti. Jika ada berita buruk tentang seseorang, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Al-Quran kan, kalau datang berita seorang fasik, fatabayyanu, bertanyalah. Kalau ada berita yang miring, negatif, maka jangan percaya dulu. Kalau sampai sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan permasalahan rumah tangga Anda, keluarga Anda, atau negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercayai, tidak. Klarifikasi. Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercayai. Tidak boleh sampai. Kalau sudah Anda punya ilmu kebal semacam ini, lihat. Punya kebal, ilmu kebal, tidak kebal mendengarkan berita-berita negatif, maka Anda orang hebat. Imam Hasan Basri tidak bisa diadu domba. Suatu ketika ada orang datang kepada Imam Hasan Basri dan bercerita, ya Imam, ada seorang kiai yang selalu ngomongin kejelekan kamu. Kejelekanmu, wahai Imam. Imam Hasan Basri tidak bangga, malah berkata, wahai tamuku, jika omonganmu benar, jika omonganmu bohong, kau akan dipukuli, dihukum oleh santriku. Tamunya berkata, demi Allah, saya mendengar orang itu menjelekkan engkau, wahai Imam Hasan Basri. Kalau kau berbohong akan dihukum. Sampai orang berkata, demi Allah, saya benar mendengarnya. Lalu dilanjut oleh Imam Hasan Basri, kalau ternyata omonganmu salah, kalau ternyata omonganmu benar, nih, kalau pertama tadi, kalau bohong kamu akan dihukum. Benar saya ngomong, ini benar Imam. Baik, kalau ternyata omonganmu benar, kau pun harus dihukum. Kenapa? Karena engkau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Orang besar nggak boleh mudah percaya. Apalagi seorang sahabat karib sahabat. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum tertata, belum punya kekebalan, mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima. Berita seorang terima. Anda akan punya musuh. Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mendengar berita langsung terima. Na'udzubillah. Kita harus waspada. Setan ingin mengadu domba kita. Lainlah menangani hoak dari kita sendiri. Kalau kita sudah punya ilmu kebal, aman. Sebab hoak akan selalu, berita dusta akan selalu disebarkan oleh musuh-musuh Allah. Dan iblis masih ada. Dan iblis tidak mati. Iblis selalu berjuang. Dan bakundal iblis dari bangsa manusia selalu ada. Akan habiskan mereka. Nggak bisa kita masih mereka. Kita yang punya benteng. Saya nggak bisa diadu domba. Saya suruh menjelekkan umat Nabi Muhammad, nggak bisa. Saya suruh menjelekkan saudara saya, nggak bisa. Dia jelek, saya doakan semoga baik. Selesai. Itulah
yang hendaknya dilakukan oleh siapapun kalau mendengar berita jelek tentang seseorang. Karena apa? Berita itu bisa saja adalah berita dusta. Kalaupun benar, kita harus prihatin. Kita mohon kepada Allah seperti itu. Kekebalan dengan cara menata hati kita. Belakangan diketahui akun tersebut palsu, pelaku juga sengaja memakai foto orang yang bernama Dede Setiawan. Dede yang tidak tahu apa-apa sampai harus memberikan klarifikasi bahwa foto dia dicatut orang tak bertanggung jawab. Dia pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Aparat kepolisian yang menerima laporan ini langsung mengambil tindakan. Berdasarkan hasil pendalaman, pemilik akun tersebut bernama Raffi, warga Balikpapan, Kaltim. Polisi pun langsung mengamankan Raffi untuk dimintai keterangan. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro mengatakan Raffi dimintai keterangan pada Selasa 7 Juni 2022. Benar, pelakunya bernama Raffi, sudah kami panggil dan yang bersangkutan mengakui hanya iseng aja, ucap Rengga saat dikonfirmasi jpnn.com. Namun Rengga memastikan kasus ini tidak dilanjutkan ke Polres Hukum. Dede yang sempat melaporkan kejadian itu sudah berdamai dengan Raffi. Setelah membuat video klarifikasi tersebut, Dede Setiawan akhirnya memilih mencabut laporan dan memaafkan perbuatan Raffi. Belakangan diketahui akun tersebut palsu, pelaku juga sengaja memakai foto orang yang bernama Dede Setiawan. Dede yang tidak tahu apa-apa sampai harus memberikan klarifikasi bahwa foto dia dicatut orang tak bertanggung jawab. Dia pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Aparat kepolisian yang menerima laporan ini langsung mengambil tindakan. Berdasarkan hasil pendalaman, pemilik akun tersebut bernama Raffi, warga Balikpapan, Kaltim. Polisi pun langsung mengamankan Raffi untuk dimintai keterangan. Kasat Reskrim Polresta Balikpapan Kompol Rengga Puspo Saputro mengatakan Raffi dimintai keterangan pada Selasa 7 Juni 2022. Benar, pelakunya bernama Raffi, sudah kami panggil dan yang bersangkutan mengakui hanya iseng aja, ucap Rengga saat dikonfirmasi jpnn.com. Namun Rengga memastikan kasus ini tidak dilanjutkan ke Polres Hukum. Dede yang sempat melaporkan kejadian itu sudah berdamai dengan Raffi. Setelah membuat video klarifikasi tersebut, Dede Setiawan akhirnya memilih mencabut laporan dan memaafkan perbuatan Raffi. Belakangan diketahui akun tersebut palsu, pelaku juga sengaja